Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita mengawali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Fupinus Juniartono. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sahabat Kristus yang setia dimanapun berada. Kita bersua kembali dalam ibadah doa pagi hari ini. Bagaimana keadaan sahabat semuanya? Dalam situasi apapun juga, kiranya kita semua dapat terus meyakini kasih setia Allah yang selalu menaungi hidup kita. Marilah dengan hati yang penuh syukur, kita heningkan diri kita untuk bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan sudah menyertai kami dalam istirahat kami semalam. Dan pada pagi hari ini, dengan penuh sukacita, kami hendak mengawali hari ini dengan bersekutu bersama, berelasi bersama Dikau lewat ibadah doa pagi hari ini. Sebentar kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangi setiap kami, baik mereka yang akan mendengarkannya, begitu juga hamba-Mu yang dalam keterbatasan dan kelemahannya telah dipercaya untuk menyampaikan sabda-Mu ini. Biarlah kuasa Roh Kudus berkarya dalam diri setiap kami. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah doa pagi hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti, ke dalam pimpinan tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, sebelum melanjutkan ibadah kita, marilah kita naikkan sebuah pujian yang diambil dari Kidung Jemaat 440, bait pertama dan ketiga. Di badai topan dunia. Sahabat Kristus yang setia, renungan kita kali ini saya beri tema mengandalkan Tuhan dengan iman dan keberanian. Nats yang mendasarinya saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 17 ayatnya yang ke-45 yang mengatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengar firman Tuhan, menyimpan, memelihara dan mempergumulkannya
serta bersedia melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Dalam sebuah pertandingan sepak bola, dua kesebelasan saling berhadapan di babak final. Sebut saja kesebelasan A dan kesebelasan B. Hampir semua penonton memfavoritkan kesebelasan A yang akan keluar sebagai pemenang, karena kesebelasan tersebut sudah tidak diragukan lagi reputasinya, selalu menang dan menyandang gelar juara dalam hampir setiap pertandingan yang diikutinya. Secara individu pun, para pemain dalam kesebelasan tersebut sangat kuat dan mempunyai prestasi yang hebat. Sebaliknya, kesebelasan B tidak mempunyai reputasi apa-apa. Selama ini selalu kalah di babak-babak awal. Benar-benar merupakan kesebelasan underdog. Berbagai komentar bermunculan sebelum pertandingan dimulai. Ada yang mengatakan, wah, pertandingan final kali ini ibarat Daud melawan Goliat. Bahkan ada yang memprediksi kesebelasan B akan kalah telak. Sorak-sorai penonton begitu riuh ketika pertandingan dimulai. Mereka memberi aplaus dan semangat pada kesebelasan A. Penonton mulai terdiam ketika sampai akhir babak pertama, kesebelasan B mampu bertahan dari gempuran dan serangan kesebelasan A, dan skor berakhir dengan 0-0. Dan menjelang berakhirnya babak kedua, penonton terhenyak dan dibuat bungkam ketika kesebelasan B berhasil menyarangkan 2 gol berturut-turut ke gawang kesebelasan A pada menit-menit terakhir, sehingga skor berakhir dengan 2-0 untuk kemenangan kesebelasan B. Sahabat, seringkali manusia dalam keterbatasannya mengandalkan apa yang menjadi pertimbangan, pengertian, perhitungan, pemikiran diri mereka sendiri yang bisa saja meleset. Mereka tidak bersandar dan mengandalkan Tuhan yang memegang kendali, yang punya kuasa yang berdaulat untuk menentukan segala sesuatu sesuai kehendaknya. Nasihat firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 5 mengingatkan kita, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sahabat, kisah tentang Daud dan Goliat sudah tidak asing lagi bagi kita. Pengalaman hidupnya pada saat mengembalakan ternak, di mana Daud berhasil melumpuhkan binatang buas yang menyerang ternak gembalaannya, mengobarkan keyakinannya dan membangkitkan keberaniannya melawan Goliat. Ketika raksasa Goliat makin mendekati Daud, Daud memasang umbannya dan melepaskan batu kerikil ke arah Goliat. Kerikil itu melesat dan menembus dahi sang raksasa yang seketika itu roboh dan tewas. Dalam kisah Daud melawan Goliat ini, siapakah yang sebenarnya unggul? Menurut ukuran manusia, dapat ditebak Goliatlah yang menang. Tetapi yang terjadi justru Goliatlah yang malang dan sial. Dari awal Daud sudah mengimani bahwa sebenarnya pertempuran yang dilaksanakan adalah peperangan Allah melawan Goliat, sehingga ia yakin bahwa Allah akan melepaskannya dari tangan Goliat. Pertempuran Daud dan Goliat yang sebenarnya bukan tandingannya bisa dimenangkan Daud, oleh karena Allah berada di pihak Daud. Pada saat menghadapi Goliat, kekuatan iman Daud berbicara. Ia dapat mengalahkan rasa takut. Ia tidak melarikan diri. Keyakinannya akan penyertaan Tuhan begitu mantap. Padahal Daud tidak tahu apa yang bakal terjadi. Ia tidak tahu cara-cara berperang. Ia tidak tahu apakah batu pertama yang dilepaskannya akan mengenai Goliat dengan tepat. Tetapi satu hal yang ia yakini dan percaya, Allah besertanya di medan perang dan akan melindunginya. Dan Daud bertindak atas iman dan keyakinannya tersebut, di mana dia terus mengandalkan Tuhan yang menjadi sandaran dan harapannya. Imannya kepada Allah telah teruji
dan terbukti dalam hidupnya. Daud mengasihi Allah yang membuatnya ia terus mencari Allah dalam segala kondisi dan situasi. Daud bersemangat dan memahami bahwa Goliat bukan saja menantang dirinya dan bala tentara Israel, tetapi Goliat juga menantang Allah yang Maha Kuasa. Kepercayaan Daud akan kuasa Allah diperkuat oleh ingatannya akan masa-masa sebelumnya, di mana Allah senantiasa melepaskan dia dari berbagai ancaman dan mara bahaya. Daud tidak mengandalkan dirinya, tetapi dia mengandalkan Allah yang ia sembah dan imani. Sahabat, bagaimanakah dengan kita? Adakah begitu banyak persoalan dan gunung masalah yang begitu mengerikan yang ada di hadapan kita, yang seolah membuat kita tidak berdaya, sehingga kita tidak tahu bagaimana mengatasinya? Janganlah kita fokus pada masalah, persoalan, kesulitan yang kita alami, betapapun dahsyatnya. Tetapi pusatkan hati, jiwa, pikiran kita kepada Allah yang akan memberi kita jalan keluar dan memberi kita kemenangan. Seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Oleh karena itu, yakinlah dan percayalah, Tuhan adalah gunung batu yang teguh, yang mengasihi dan selalu beserta kita. Bersama Dia kita akan menang, bahkan lebih dari pemenang. Roma pasal 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bersediakah kita untuk tetap terus percaya akan kuasa Tuhan dan mengandalkan Dia dalam hidup kita? Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat Kristus yang setia, marilah sekarang kita naikkan doa-doa syafaat. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkesempatan untuk melakukan ibadah doa pagi pada hari ini. Kiranya melalui ibadah ini kami boleh semakin memahami dan menghayati kebenaran firman-Mu yang menjadi pandu hidup kami. Kini kami akan menyampaikan doa-doa syafaat kami. Kami ingin membawa dalam doa kami rekan-rekan kami, keluarga kami yang mengalami gangguan kesehatan. Kasih setiamu kiranya tetap terus menopang mereka dalam proses pengobatan yang dilakukan, serta upaya-upaya yang dilakukan untuk kesembuhan mereka. Dikau hiburkan mereka yang sedang berduka cita, Dikau tolong mereka-mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan hidup. Kami juga ingin mendoakan kehidupan bergereja dan berjemaat. Dikau berkati acara-acara gerejawi yang diadakan, baik secara on-site maupun online. Apakah itu kebaktian, persekutuan, acara-acara pembinaan. Biarlah jemaat rindu untuk mengikutinya dengan tekun dan penuh kerinduan. Kami juga hendak mendoakan kehidupan berbangsa dan bernegara, agar pemerintah dapat mengatasi semua persoalan yang ada, sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat diwujud nyatakan. Akhirnya kami ingin menyerahkan pekerjaan dan pelayanan kami hari ini, agar berjalan dengan baik, lancar dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang dan dalam banyak-banyak hal. Terima kasih ya Tuhan untuk semua yang boleh kami doakan. Dipermuliakanlah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji nama-Mu.
Sahabat, doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.